Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer dan di series Tech Lead Wiki Vlog ini saya akan mengupdate progresnya dari project-project yang saya lakukan di minggu sebelumnya. Jadi di minggu sebelumnya saya mulai aja dari project A dulu kali ya. Project A itu masih sama ya seperti minggu-minggu sebelumnya, masih fokus ke untuk redesign dari homepage mereka di salah satu websitenya. Mereka punya 4 website dan kita lagi fokus untuk bikin redesign dari salah satu websitenya. Dan kayaknya sih progresnya cukup oke ya, nggak ada masalah yang terlalu berarti di situ, masih ongoing. Di minggu ini kita juga ngedemoin sedikit ya, ketika kita ada meeting dengan mereka, kita ngeliatin ini loh progresnya yang sudah ada sekarang ya. Untuk hero-nya sudah oke, bagian hero-nya. Terus kemarin kita juga ngasih lihat untuk bagian newsletter subscription yang masih back-end aja, tapi front-end-nya belum jadi. Dan juga ada beberapa blog-blog lain yang kita tampilkan juga. Dan mereka sepertinya sih cukup cukup puas ya dengan hasilnya. Oke, untuk project yang B, akhirnya kemarin saya submit ke tech lead mereka. Jadi di project B itu agak sedikit unik ya, karena mereka punya internal engineer, tapi juga mereka juga untuk develop beberapa fitur itu menggunakan jasa dari 10up. Jadi agak sedikit ada 2 engineer yang bekerja sama gitu ya. Jadi mereka punya tech lead sendiri, dari 10up juga punya tech lead sendiri. Saya nggak nge-tech lead sih di project ini. Tapi saya bikin salah satu fitur yang sudah satu bulan ini ya mungkin ya, untuk saya bikin, yaitu adalah untuk kalkulator React App. Jadi saya bikin itu kemarin selama beberapa minggu, dan kemarin sudah saya submit ya, karena sudah bisa dibilang 80% selesai. Saya nge-submit untuk code review dari tech lead mereka. Jadi karena ini sebagian besar dari yang saya bikin ini toolsnya itu adalah dari internal mereka ya, jadi agak sedikit berbeda daripada sebelumnya. Biasanya sih untuk jenis formulir atau kalkulator seperti ini mereka bikin secara internal, tapi karena ini mungkin terlalu kompleks dan mereka juga nggak terlalu banyak engineer ya secara internal, jadi dilempar ke kita dan saya yang bikin. Semoga hasilnya cukup oke ya, walaupun kemarin tuh sebenarnya ada beberapa hal yang tidak diperlukan sih mestinya. Jadi kan dari kita itu project manajernya tuh baru, mungkin dia agak sedikit nervous untuk komunikasi dengan mereka dan progres yang ada gitu ya. Jadi kurang sedikit santai atau kurang bisa menerima masukan dengan baik gitu maksudnya. Kurang bisa berkomunikasi, bukan menerima masukan ya. Jadi kayak escalate sesuatu yang nggak perlu gitu. Jadi kemarin waktu ada meeting itu saya menanyakan sesuatu ketika meeting ya, karena ada hal yang menurut saya itu kok beda dengan yang dulu saya bikin gitu ya. Jadi kan saya sudah membuat dokumentasi tersendiri berdasarkan dokumentasi yang ada di mereka, karena dokumentasi dari mereka itu carut marut ya, tempatnya berbagai macam, ada yang ada di Miro, ada yang di Figma, ada yang di Excel spreadsheet. Jadi semua saya gabung jadi di satu dokumen. Dan kemarin itu seminggu sebelumnya kan sudah hampir selesai finishing, jadi saya recheck semuanya, kok ada yang berubah dari Figma, dari yang saya punya di dokumen saya gitu ya. Entah saya yang salah copy atau entah mereka merubah Figma-nya itu ketika saya setelah selesai ngopi. Kemungkinan besar sih mereka memang mengubah desainnya sedikit ya. Jadi saya mau confirm aja ketika meeting, dan dari pihak sananya juga bingung juga, karena yang ngerjain fungsional requirement dari mereka itu kan ada beberapa orang ya, jadi ya gitulah. Dan dari project manajernya kita itu kayak aduh gimana nih gitu, jadi kayak menurut saya nggak penting ya, cuman menanyakan aja, oh kemarin ada update atau enggak sih, kalau misalnya ada ya sudah gitu, saya akan update lagi gitu. Dari fungsional requirement yang saya punya tinggal saya update sesuai dengan Figma yang ada gitu ya. Tapi akhirnya cukup baik sih ya, nggak ada masalah kayaknya. Dan semoga minggu ini sih kita akan mendapatkan input ya dari mereka. Untuk bagian front end juga sudah mulai jalan, walaupun saya nggak tahu progresnya seperti apa karena belum ada pull request juga
kayaknya sih dari front end-nya kita masih tahap awal ya, untuk bikin app-nya itu. Nah, untuk project yang C, kita akhirnya launching. Nah, jadi kemarin kita launch di hari Selasa jam, kalau di sana itu jam 11 EST ya, atau Eastern Standard Time. Kalau di sininya itu jam 10 pagi, jam 10 malam. Jadi saya standby, mereka switch domainnya, kita ada meeting dengan mereka sambil ngobrol. Tapi ada sedikit kendala ya di situ ya. Nyebelin banget sih kendalanya. Dari WP Engine, kan kita pakai WP Engine ya untuk hostingnya. Itu kita sudah konekkan domainnya, dan ketika kita konekkan domainnya, WP Engine tuh nggak tahu kalau domainnya sudah terkoneksi gitu ya. Kita sudah refresh, ada button untuk nge-refresh itu ya, nggak jalan sama sekali. Terus kita kontak ke supportnya, dan akhirnya setelah 40 menit lebih baru domainnya terkoneksi. Sangat-sangat nyebelin sekali, ada bug pas waktu kita launching ya. Iya, yang sangat menyebalkan dari itu adalah kayaknya sih dari support mereka yang waktu kita chat ke sana ya, itu sih kayaknya nggak ngelakuin sesuatu, karena memang untuk domain koneksi sebuah domain itu kadang memang butuh waktu beberapa menit ya. Tapi kayaknya supportnya itu nggak benar-benar kerja gitu. Ketika kita kontak ke mereka bahwa domainnya ini kok nggak connect, sudah seperempat jam kok nggak connect. Biasanya kan cuma 5 menit, 10 menit gitu ya. Kita juga sudah nurunin TTL-nya sehari sebelumnya untuk menjadi 5 menit. Dan itu nggak jalan gitu ya. Jadi ya sangat menyebalkan sih. Supportnya WP Engine kayaknya menurun jauh ya daripada sebelumnya. Ya, padahal saya tuh sudah sangat ekstra hati-hati sekali ya. Saya bahkan sebelum launching, itu sehari sebelum launching saya bikin tiket ke WP Engine. Seminggu sebelum launching saya sudah bikin tiket juga ke WP Engine untuk ngasih tahu mereka kalau kita akan launching. 2 tiket sebelumnya dan chat ketika lagi launching, dan tetap nggak ditanggapi dengan serius dari WP Engine. Sangat-sangat menyebalkan ya, apalagi Tenap itu salah satu partner juga ya dari WP Engine ya. Selain itu apalagi ya, ya cuman itu aja sih. Untuk post launch support itu kemarin ada sedikit delay, bukan post launch ya, untuk proses dari launchnya itu kan sebenarnya dari launch plan-nya kita. Jadi seminggu sebelumnya itu, bukan seminggu ya, di hari Jumat. Jadi kan kita launching hari Selasa. Kita rencana hari Jumat itu code freeze, dan berhasil ya code freeze. Terus setelah itu kita akan switch domainnya saat itu juga. Jadi search and replace di hari Jumat, sehingga kita bisa ngetes selama weekend ya, Sabtu, Minggu, Senin, dan sebelum launching itu dengan menggunakan domain yang untuk production. Jadi untuk mengakses websitenya kita harus ngupdate host file dari komputernya kita, tapi itu tidak terjadi di hari Jumat karena kontennya masih ada cukup banyak yang perlu diupdate. Jadi daripada nanti bagian editor mereka kesulitan untuk update host file yang ada di komputer, lebih baik kita ngundur aja untuk itu ya, switch domainnya itu jadinya hari Senin. Jadi Senin sore kita switch domainnya, dan akhirnya Selasa launch. Jadi seperti itu prosesnya, yang sedikit berubah dari launch plan. Setelah selesai itu kita lakukan lagi tes performance, tes macam-macam ya, sitemap, SEO, accessibility, dan kayaknya sih semuanya oke ya, nggak ada masalah. Jadi launchnya bisa dibilang sukses. Selain itu nggak ada terlalu banyak ya, nggak ada update-update yang terlalu gimana setelah launch. Kayaknya sih nggak ada masalah. Kita tunggu aja di minggu depannya nanti seperti apa. Oke, itu aja update-nya dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.